Sekali lagi saya ulang ya. Baik. Biar pemirsa dengar. Ada kekuatan yang tidak suka manusia menyembah Kepada Tuhan yang satu, namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita udah tahu, bahkan di kitabnya dia itu diajarkan nggak boleh menyembah manusia, human sacrifice untuk penebusan dosa waris itu tidak pernah ada. Kita udah tahu, terus kita diam aja, terus kita bilang diri kita toleran. You crazy. Sam, gue nggak tahu, lu nggak tahu. 10-20 tahun ke depan kita nggak tahu. Kalau begini, ketika anak-anak kita nanti pergi ngaji terus digorok tengah jalan, digorok tengah jalan anak kita, digorok anak kita tengah jalan, Rizam. Terus kita nggak bisa menuntut ke polisi. Kenapa? Nggak apa-apa, itu kan orang yang berbeda. Dia nggak suka orang pergi ngaji menyebut nama dalam bahasa Arab, digorok, nggak apa-apa kan? Itu toleransi bisa sampai situ, Rizam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sahabat muslim, kembali bersama channel Musisi Pensiun, channel inspiratif, motivatif, dan juga ada Ruqyah Syar'i, dan kita akan berbagi apa saja yang bisa kita bagi yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Subhanallah, hari ini kita Masya Allah, tiba-tiba saya setengah jam tanpa 15 menit, mau setengah jam lang tiba-tiba, Sam, gua ada di Bogor, lu sini. Masya Allah, datang juga ini saya dulu. Saya kan harus nyeting-nyeting ini dulu, Mas. Tapi semoga ini tidak mengurangi daging dari pembicaraan kita. Allahumma sholli ala salli. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sahabat muslim. Ini 20 tahun yang lalu ya Allah, ya Karim, ya Karim. Oke, ini Ustadz K. Ya, antum tinggal buka di YouTube, namanya bertaburan ya, namanya berhamburan di sana. Dia ini luar biasa, jadi salah satu apa ya? Jadi salah satu trigger, salah satu yang mendorong lagi semaraknya kaum muslimin dalam pembelaan agamanya, karena dia langsung pembelaan ini datang dari kantong orang yang ahli, walaupun dari kalangan seberang pasti semua itu akan digradasi, dijelekan dan lain-lain ya, tapi apalah itu. Saya punya satu prinsip bahwa ketika melihat menilai seseorang, jangan cepat-cepat, perhatikan saja alur dia, bagaimana dia menerangkan, bagaimana dia menjelaskan, bagaimana dia mengartikulasikan ilmu dia. Nanti kelihatan kok gradasinya dia itu memang ngacapruk kalau atau dia memang berilmu kan, kayak gitu. Oke. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan panggil Ustaz. Anda bingung kalau dipanggil Ustaz. Yo bro, lu gua aja ya bro. Kali-kali ini satu mungkin vlog dia satu-satunya yang lu gua. Karena ini temen gua nyanyi dulu. Gua nyanyi di panggung, dia nyanyi di panggung. Suara satu, suara dua, suara satu. Aduh, Masya Allah. Allah kabiro, ini sangat luar biasa. Ya. Karena memang ini jalan Allah. Saya pikir gini tadinya, Ustaz. Ya, akhi. Saya tanggal 23 atau 24 lah baru bisa masuk Bogor. Tapi ternyata tadi ada seorang ustadz, seorang sepuh yang telepon, "Kay, bisa kau datang dulu karena ada." Oh, dadakan? Iya, tadi sebetulnya tadi itu saya habis subuh seharusnya ke Tebet. Tapi karena satu dan lain hal, Tebet kasih nomor telepon saya ke beliau. Baik. Beliau telepon, lalu bilang, "Kay, tolong kau datang dulu." Karena dia ini udah sepuh banget, dan dia dari Indonesia Timur juga, dari Ambon juga. Dia bilang ada satu keluarga bersama pendetanya, 2 orang pelayan gereja datang ke rumah saya. Mereka ini ingin apa istilahnya, langsung ngobrol sama Kay Nama, karena anak laki-laki dan mantunya, anak laki-laki dan mantu laki-lakinya itu ternyata diketemukan di kamarnya sajadah dan sarung, dan ada secari kertas yang tanda bahwa mereka sebetulnya 1 bulan atau 1,5 bulan yang lalu sudah khitan. Oh, anaknya? Anaknya. Laki berapa dong? Laki-laki, anaknya laki-laki yang belum nikah. Nah, mantunya juga ternyata ikutin ini saudara iparnya ini. Geger.
geger. Dan ternyata ditanya salah satu alasan yang pertama memicu mereka untuk mencari tahu Islam itu karena nonton video saya. Nah mereka kenal kan sama saya, kenal kan orang Kradenan itu kenal sama saya, kenal banget lah. Orang Kristen itu ya kenal banget lah. Iyalah lo. Dan mereka udah paling marah sama saya, paling marah. Nah ngomong sama saya panggil beliau Ustadz ini, sepuh ini pengurus DKM masjid, tapi saya panggil dia Om karena usianya sudah 62, 63. Terus dia bilang, "Kay, kau datang dulu." Iya siap, saya datang tadi. Alhamdulillah, bukan cuman meluruskan kepada papa dan mamahnya bahwa si abang ini ternyata memang sudah bersyahadat di Masjid Agung Sunda Kelapa. Lalu yang ini iparnya ini akan. Ternyata alhamdulillah tadi mereka semua satu keluarga, jadi papa, anak 3 sama mama syahadat. Allahu Akbar, la haula wala quwata. Kata Rasulullah, siapa yang kamu menjadi wasilah, apalagi wasilah keimanan seperti ini, lebih baik daripada unta merah. Unta merah adalah kendaraan terbaik di zaman Rasulullah, artinya sebuah hadiah yang luar biasa yang Allah akan berikan nanti di yaumil qiyamah. Insyaallah ya Karim. Itu rahasia ya, Allah ngasih lu itu rahasia ya, gue gak mikir lo di sana. Rahasia. Terus bro. Rahasia terus jadi seperti biasa. Sejak tahun 2009 itu atau 2009 akhir menjelang 2010, setiap orang yang ngobrol sama saya, sama Ana ini, lalu dia memutuskan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, bersyahadat gitu, itu saya langsung hubungi Masjid Agung Sunda Kelapa untuk administratif segala ya gitu. Harus. Oh iya pasti. Harus sertifikasi. Hari ini lembaran itu wajib harus. Jadi nanti itu nomor sertifikasi dilaporkan ke Departemen Agama, bukan untuk masalah nama, bukan. Tapi di KTP Dukcapil untuk ganti dari Kristen ke Islam saja. Kalau masalah nama agak sulit karena harus itu sebenarnya nggak perlu. Nggak jadi masalah. Ini mah legalitas ya. Dan yang kedua yang sangat penting adalah bahwa setiap orang yang dilaporkan untuk sertifikasi itu mendapatkan bimbingan Islam selama 3 bulan. Wajib hukumnya. Sertifikat itu tidak bisa dikasih kalau orang itu belum selesai belajar. Belajar. Dan kalau ada masalah misalnya ekonomi atau apa, nanti Basnas, Kebon Sirih 57, Ustadz Ardi dan para tuan guru kita di sana akan insya Allah bantu, walaupun tidak semua tapi adalah dukungan dana. Begitu, demikian. Masya Allah. Oh ya, sahabat muslim. Alhamdulillah sama yang tadi itu, jadi sekarang sudah 1052. Iya, itu yang gua mau tanya sama lo. Kayaknya lu udah lebih dari 1000 dengan izin Allah. Allah mengislamkan mereka 1050 orang. 52 lewat tangan. Bukan untuk ria, bukan. Tapi untuk tahu diri. Untuk tahu diri bahwa saya nggak boleh macam-macam, kalau boleh aneh-aneh. Karena di belakang saya ada saudara 1052. Tapi bro, gini bro. Nah, orang kalau lihat video lo, kalau kata orang sekarang racun racun, masya Allah kak. Racun di mana? Racun kalau orang biasa, orang ini kan bahasa sekarang racun gitu. Orang ngatak skemanya pas, lu masuk, bobot masuk. Gua juga kan dengar, gua juga kan teman lu gua lihat gini asik, gua bilang, masya. Dan itu ya pemberian Allah ya, yang Allah, itu lu nggak punya kemampuan apa-apa, Allah saya ngasih dia kemampuan mulut, kemampuan berbicara, retorika, apa itu semua datang dari Allah. Amin. Nah itu mungkin karunia Allah. Ya kalau gua lihat lu dulu kan, lu nyanyi sama gua, lu orang beda agama sama gua juga di Islamnya nggak bener kan, kata gua aduh. Pijauhan lah, lu pakai peci, gue pakai jenggot. Masya Allah. Sahabat muslim luar biasa. Tadi emang beliau ini memang tiba-tiba ya, kadang pagi, siang, sore itu ditelepon kemana, keluar kota, kemana ya urusannya tentang ada orang bermasalah masuk Islam, atau mungkin ada keluarganya anaknya jadi murtad, dia juga mungkin dipanggil untuk pembelaan. Jadi luar biasa ya mobilitasnya. Semoga Allah berikan dia kesehatan, beri dia pikiran cerdas selalu, tidak patah lidahnya untuk meninggikan tauhid, selalu diberikan kekuatan untuk seperti itu. Oke sahabat muslim, hari ini gue sengaja ngundang tapi dia tiba-tiba datang hari ini, tadinya rencananya lusa ya gitu. Oke bro, gini, kita mau bicara putaran tentang toleransi dan hal-hal yang ada masih gantungan sangkutnya ke situ yang sekarang udah mengkhawatirkan ya. Jadi mengkhawatirkan tuh artinya sekarang siapa yang mau membawa pemurnian Islam, membawakan Islam secara clear, itu akan
pukul kan seperti itu kan, capnya langsung pasti stigmatisasi, radikal dan lain-lain, pokoknya seperti itu. Oke, sekarang gini dulu bro, minta gua gambaran umum dulu tentang keadaan sekarang nih dari lo gimana? Begini, Bismillah. Jadi ketika Ana ini mengucapkan 2 kalimat syahadat, sebetulnya sebelumnya itu sudah ada pemikiran begini, aku ada di mana sekarang, gitu. Hubungannya dengan pertanyaan Risham Ustadz kepada Ana gitu ya. Pertanyaan lu kepada gua gitu ya. Maksudnya gini, gua juga berpikir begini, Tad. Gua ada di mana ini sebetulnya nih? Apakah gua ada di tempat yang diklaim sebagai tempat toleran? Atau gua justru berada di tempat yang di make up sebagai tempat yang toleran? Nah, ini beda. Tempat yang sungguh-sungguh toleran adalah tempat yang membuka kebenaran, ya, menjadikan dasar sebagai penerimaan dari perbedaan. Sekali lagi, kebenaran, kebenaran apa? Ya kita berbeda memang. Sampai kapanpun kita berbeda gitu. Dan menerima perbedaan itu apa adanya gitu. Baik. Gitu ya. Nah, sementara saya ketika belum bersyahadat itu ada di tempat di mana saya bilang itu adalah yang paling toleran. 100% toleran dan apa istilahnya the real toleran gitu ya. Ternyata itu cuma make up. Karena apa? Di dalamnya tidak pernah ada toleransi. Tidak pernah ada toleransi. Nah, baru nanti apa yang pertanyaannya tadi apa yang gue lihat gitu sekarang ini perkembangannya. Perkembangannya itu bahkan sekarang karena begitu kuat yang dulu saya ada di sana itu, ya Kristen aja lah nggak apa-apa. Saya Kristen Protestan. Yang merasa dirinya adalah toleransi yang sesungguhnya, pure toleran. Dan ternyata itu make up semua, itu berhasil memberikan imbas, memberikan gambaran image kepada kaum muslimin sebagai sasarannya untuk menyatakan bahwa memang benar disinilah tempat toleran yang sempurna. Gitu. Ini yang sekarang nih, mulai dari 2015 akhir, 2014 pertengahan, 2015 akhir tuh makin naik. Jadi semakin masif ya gitu ya, semakin luar biasa, seperti dia ingin masuk ke akarnya gitu. Semakin strategis ya gitu. Sangat. Nah, orang-orang Islam, justru orang-orang Islam yang punya pengetahuan, punya jabatan, punya nilai apa ya, nilai akademis mungkin, nilai akademik, terus sudah gitu terkenal, famous di Indonesia, justru mereka melihat itu dan ditelan tanpa jadi misalnya gini, ada masukan tentang toleran yang tadi saya bilang tuh, dia dapat itu, dia tidak melihat kepada tuntunan secara Islamiyah karena dia orang Islam. Iya dong, mestinya apa-apa yang dari luar lihat kepada yang kita punya dasarnya. Jadi dia terpukau lihat di sana. Terpukau, dia tidak tengok punya dia. Enggak, dan langsung membenarkan itu. Sehingga begitu banyak, apalagi sekarang tahun 2022, kan pertanyaannya sekarang ini. Justru melihat bahwa dia orang Islam, tapi agamanya dia adalah agama yang tidak toleran. Demikian. Apa tadi terakhirnya kalimatnya? Orang Islam? Sekarang ini tahun 2022 karena perjalanan waktu yang sedemikian lama, terpesona tanpa melihat gini. Misalnya kita makan pecel lele. Pecel lele di daerah saya begini. Ketika saya makan pecel lele misalnya di Amerika atau di mana, pecel lele, terima aja itu benar pecel lele yang ini karena ini enak misalnya. Berarti ini yang benar nih pecel lele. Padahal pecel lele itu yang originalnya ya. Nah, begitu ada masukan tentang toleran dari luar, terutama dari kekristenan ini, ini yang benar nih tolerannya. Tanpa melihat dasar pemahaman toleran menurut Islamnya, sehingga dia justru berbalik memaki Islamnya. Baik. Gitu loh. Ini memang sudah berlangsung lama, artinya dimulai dari orang membuat namanya defensif apologetik. Artinya dia itu ketika Islam tuh nggak toleran, masa orang gini nggak begini, masa orang harus dipaksa gini. Karena kemudian kadung sudah menjadi sebagai orang yang rendah. Posisi Islam kan harus menjadi orang inferior, jadi orang yang rendah. Jadi ketika sebagai orang yang rendah, akhirnya si orang Islam tuh membelanya gini. Oh iya kok gue nggak gitu kok, padahal Islam memang gitu sebenarnya. Tuh dia bilang enggak kok, gue kayak yang lu sebut. Nah ini maksudnya defensif apologetik, jadi dia mencoba merangkai kata-kata tapi sebagai pihak tertuduh. Nah
awalnya adalah inferioritas tadi, merasa rendah, rendah diri tadi. Sebetulnya nggak perlu, bisa jawab kita. Ya. Jadi ini artinya sebenarnya kan panjang perjalanan ya, artinya namanya perang pemikiran tuh nggak mesti setahun 2 tahun kan, berarti proyek panjang, apalagi kalau kita ngomong tentang pluralisme, sekularisme dan lain-lain, jauh ratusan tahun kan. Jelas. Jadi ini sudah artinya sudah buah-buah lezat yang mereka petik gitu ya. Oh jelas, gitu ya. Jelas. Jadi artinya ini sekarang udah mengkristal sedemikian rupa ya? Sangat. Sehingga orang nggak sadar bahwa yang mengkristal ini justru yang palsu. Berhasil ya? Berhasil. Kita ngomong semoga kita bisa ngomong di akhirat ya Allah. Paling sedikit kita ngomong sedikit-sedikit lah ya Allah gitu ya. Betul. Ngomong kita. Baik bro. Oke, nah jadi sekarang kondisi kaum muslimin sebagai inferior, sebagai tertuduh, jadi akhirnya ini masalahnya bukan gua ngebenerin lu ya bos ya. Oh iya. Bukan. Tapi memang itulah yang saya dapat. Baik. Gua coba. Kalau dibilang coba itu kayak nama buka dasarnya dari setiap ucapannya. Oh saya buka. Banyak ya. Tinggal kita taruh buku-buku dan semua orang bisa baca. Saya nggak kasih buku. Belum tentu orang yang viewer itu atau pemirsa itu punya buku yang sama dan bisa mendapatkan buku itu. Sulit. Ayo kita buka aja YouTube, gampang, gratis. Ayo kita buka aja. Oh iya. Every single person can see it. Iya. Di Google. Dan itu valid. Dan itu valid. Baik. Masya Allah. Oke. Apa namanya? Sudah kita ngerti ya gambaran global menurut Bro, gue panggil dia Bro aja. Bro tadi bilang bahwa kondisi kaum muslimin sekarang artinya sudah masuk ke dalam perangkap pihak lain. Agar kita harus mesti sadar. Oke, sekarang kalau begitu berarti pemaknaan toleransi ini sekarang sudah bias, standarnya juga nggak jelas. Oke, gue minta sama lo, gue anggap lo aslinya lo sadar gitu ya. Gua minta toleransi dari lo atau apa bro? Toleran artinya sebetulnya dari kata toleran ini menurut Merriam-Webster dan banyak definisi yang dari orang-orang besar yang ada di luar sana yang memang bahasa Inggris itu adalah bahasa mereka. Ya kan, mother language. Kita nggak bisa bilang toleran lalu memberikan definisi sesuai dengan misalnya orang Ambon, orang Makassar. Iya dong. Karena toleran itu bukan dari bahasa kita, toh. Baik. Kalau kita tepos liro. Baik. Lebih fair ke sana langsung. Iya. Kita fair aja gitu. Toleran itu adalah menunjukkan care. C-A-R-E. Iya. Jadi kalau kamu toleran, kamu kasih tahu. Gitu. Kalau kamu toleran, kamu bertindak. When you feel you are in the middle of the tolerant the surroundings, tolerant surroundings atau atmosfer, ketika kamu merasa bahwa kamu adalah berdiri di tempat yang toleransi, maka adalah bohong kalau kamu tidak berbuat apa-apa. Itu sebabnya toleran itu ketika gue belum ngomong syahadat, toleran itu cuma ada di Islam loh. Contoh paling kecil aja. Ketika kita melihat kezoliman dan kita tidak melakukan apa-apa, kita sama dengan orang yang berbuat zolim. Itu ajarannya Islam. Jadi act for what you see. If you know that, kalau kamu punya dasar dan pengetahuan bahwa itu memang salah, kezoliman itu betul, ya ngomong minimal, baru larinya ke sana. Tindakan tanganmu, kata-kata, kemungkaran rubah dengan tangan, rubah dengan lisan, lalu paling lemah itu doa, hati. Bahkan dulu gue mikir gini bos, bahkan dulu gue doa aja enggak, yang paling lemah aja enggak. Berarti sama sekali gue nggak toleran ketika melihat sesuatu yang miss, yang salah. Tapi diulang-ulang sehingga menjadi kebenaran, diem aja gue. Masya Allah lu ya. Jadi makna toleransi ini lu lebih bukan sekedar sifatnya bahkan hanya netral ya. Bagi lu toleransi justru mendakwahkan bahkan. Toleransi nggak boleh netral, plus mana ada toleran netral. Toleransi Merriam-Webster tulis you act for it and intense time. In an instant ada satu jangka waktu time gitu. Ada dalam satu jangka waktu engkau menunjukkan rasa toleransimu, engkau bertindak, kenapa? Harus ada amalannya ya? Harus ada. Kita bilang kita toleran, tapi diem aja. Ngeliat saudara kita makan babi kecap. Bro, sebentar bro. Ini di luar ekspektasi gue ngundang lo. Gue pikir lo toleransi itu, lo baru mau ngomong pada
lu biarin orang gitu kan. Kalau dia mau apa itu justru bukan toleran. Lu kok overlapping gitu? Memang benar. Maksud gua overlapping di sini, maksud overlapping dari bayangan gua. Lu masuk jadi artinya bahkan lu seperti kalau bahasa sekarang lu ngerecokin gua lu istilahnya gitu ya. Ngerecokin artinya gini, itu misal tadi kan ada orang bawa mobil malam 1:30 dibelokkan Tapal Kuda tuh, lepas dari Cipanas mau turun ke Cianjur. Bro. Itu kan belokannya tajam. Sebelah sana udah jurang, Bos, ya kan? Dan ini kayaknya nyelonong nih mobil. Kenceng ya. Jendela dibuka misalnya. Di pinggir itu banyak orang. Dia tahu di depan itu harus patah belokan. Teriakin lebihnya, woi, apa kek gitu. Itu toleran. Itu toleran. You must act for what you see. Ajib loh, baru dapat gua. Enggak benar, enggak logika aja deh. Toleransi itu bukan gini. Toleran, dia agama yang menyembah manusia jadi Tuhan. Para penyembah manusia lah gitu ya. Terus kita diam aja. Kita udah tahu. Bahkan di kitabnya dia itu diajarkan nggak boleh menyembah manusia, human sacrifice untuk penebusan dosa, dosa waris itu tidak pernah ada. Kita udah tahu, terus kita diam aja. Terus kita bilang diri kita toleran. You crazy. Ada yang putus di otak lo. Orang dari Nusa Tenggara Timur bilang, orang Kupang bilang, Ospung, otak tuh ada kurang 0,5 senti. Jadi ada kabel yang putus, kabel yang putus. Tapi diam aja. Lu bukan toleran. Lu justru menjerumuskan saudara lu untuk masuk ke jurang tapal kuda. Nggak boleh, Bos. Masalah dia nerima atau tidak teriakan kita, woi rem, puter. Itu urusan dia. Sempurna lu tutupnya. Lu tutup sempurna. Diam lu nggak boleh. Iya. Tapi la ikraha fiddin. Kalau ada tabayana rusdu, sudah jelas antara yang salah dan yang benar itu. Fama yakfur bitaguti wa yu'min billah. Itu kan jelas para penyembah Allah dan para penyembah selain Allah, itu kan udah jelas. Kita cuma menyampaikan aja fazakir innama anta muzakkir. Masalah lu nerima apa enggak, aku telah melakukan kewajibanku. Gitu aja, itu toleran. Ini agak gue masih bertahan karena tekanan saya besar. Gue masih bertahan di posisi platform. Iya, lo diem tadi di platform aja gitu ya. Pas lu masuk tadi, ya, toleransi. Lu nyebrang ke sana, di sana banyak ular, banyak harimau, orang nggak tahu sana, lu diemin. Toleransi apanya? Apa? Lu gila gitu ya. Gila. Zolimnya. Lebih parah dari zolim, bukan minazulumati lagi. Kamu udah keraknya zulumat itu. Dan itu sekarang yang dinaikkan di Republik ini. Orang-orang yang diam itu, saudaranya kecemplung, modar, diam aja. Itu yang toleran yang benar. Nah begitu. Azan itu kita harus bilang. Kita nggak bisa bilang begini, aku toleran, baik aku ikut. Nah. Enggak, kamu harus bilang. Masalah orang itu terima apa enggak, betul. Kita harus hormati itu hak mereka. Ya. Ini sebenarnya masuk, artinya kita menyampaikan boleh, artinya di sini terjadi ruang ilmiah ya, ruang akademis, ruang ngadu, itu kan boleh ya, komparasi. Boleh. Itu di ruang manapun boleh, yang tidak boleh terjadi penghinaan atau apa. Kemudian ditutup dengan sebuah kebaikan, artinya gua sudah sampaikan, lo ikut silakan. Kalau tidak juga sudah ada bukti nyata buat lo. Jadi di hadapan Allah. That is the beauty of differences. Asik, cakep. Iya, jadi toleran itu tidak harus kita membenarkan sesuatu yang berbeda dengan kita, tapi menghormati keputusan orang untuk berada di posisi yang berbeda dengan kita. Kita hidup di negara yang mayoriti adalah orang-orang yang beriman kepada Al-Quranul Karim dan juga hadis riwayat. Tapi ternyata sekarang dipelintir dan orang menikmati dipelintir. Kita nggak tahu, Sam, gue nggak tahu, lu nggak tahu, 10-20 tahun ke depan kita nggak tahu. Kalau begini, ketika anak-anak kita nanti pergi ngaji terus digorok tengah jalan, digorok tengah jalan anak kita, digorok anak kita tengah jalan, Risam. Terus kita nggak bisa menuntut ke polisi, kenapa? Nggak apa-apa, itu kan orang yang berbeda. Dia nggak suka orang pergi ngaji menyebut nama dalam bahasa Arab, digorok, nggak apa-apa kan? Itu toleransi bisa sampai situ, Risam. Iya, kalau berada di yang salah. Betul. Jadi apa makna-makna juga sudah banyak yang diperlebar sebenarnya ya. Makna-makna definisi-definisi dari apapun sekarang sudah banyak yang bias kan. Tidak kembali kepada rootnya. Iya betul.
Oke, kita sudah tahu poinnya luar biasa tadi tentang toleransi, satu yang efek ekspektasinya ternyata lebih, alhamdulillah. Kemudian, oke, sekarang gue mau ngomong gini bro. Tapi mungkin masih ada jaringan tadi. Sebenarnya gue hidup aja gue udah mau 46, 47 ya. Sepanjang ini gue hidup di sekolah gue dari SD gue ketemu orang Kristen, orang agama lain gue ketemu, di kuliah gue ketemu dan lain-lain. Sebenarnya dari dulu nggak pernah rame-rame banget, biasa aja bro. Nggak ada. Dia tahu gue musim gue sholat, gue juga dia bilang nggak apa-apa. Nah, apakah ada hidden agenda? Apa dikili-kili gitu? Enggak gini. Jadi memang gini ya. Gini, bukan hidden agenda. Jadi kenapa dikorek-korek, kenapa jadi gua tadinya misalnya gua doa sama lu Kristen biasa gitu kan, tiba-tiba lu harusnya ngamatin dong, lu ajan, lu apa. Jadi diributin kita tuh. Nah, kenapa? Karena Indonesia adalah negara yang tidak memenuhi ekspektasi para pembuat global plan, global the new world order. Saya nggak. Pokoknya ada kekuatan. Ada kekuatan di luar kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam dinul Islam. Itu yang tidak suka sama tauhid. Bukan masalah Islam aja bro. Pokoknya yang semua yang tauhid dia nggak doyan. Penyembahan kepada, sekali lagi saya ulang ya. Biar pemirsa dengar. Ada kekuatan yang tidak suka manusia menyembah kepada Tuhan yang satu, namanya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja kuncinya. Nah, dia berdiri di situ. Nah, Indonesia adalah negara yang diekspektasi bisa menjadi negara liberal, plural, bahkan kebarat-baratan. Itu sebetulnya 1936 itu tercapai. 1936 itu tercapai. Pas apa tuh bro? Ya pokoknya saya tahunya itu 1936. Tahun 1936 diekspektasi Indonesia itu tidak merasa bahwa dirinya sedang berada di bawah kekuatan penjajahan kolonialisme. Mereka justru menikmati kolonialisme gitu, ngerti ya? Oh iya, berarti luar biasa ini ya. Oh jauh bos dari pandangan orang. Gini ya, ada orang yang dijajah, dia malah menikmati loh penjajahan. Oh iya. Ada nggak? Banyak. Banyak. Coba lihat. Tapi di sini kan masih melawan bro. Enggak. Kita lihat pelan-pelan. Sejarah menyatakan. Sampai sekarang kita lihat banyak orang-orang tua kita, para sepuh kita yang masih hidup, yang merasakan penjajahan Belanda, itu bangga kalau dia cerita gini nih. Bangga dia cerita. Dulu, kita sekolah ini Marsinen, Farsinen, Forales. Ngomong bahasa Belanda. Iya. Ada itu. Gua rasa. Banyak. Iya. Mereka lebih bangga hidup di surroundings atau atmosfer lingkungannya penjajahnya sendiri. Ngerti? Oh iya. Banyak yang bangga. Apa orang-orang zaman dulu lihat gambar-gambar opamu dulu, opamu. Itu ke Belanda. Maka itu ana bilang. YouTube banyak artis-artis. Nih nenek gua dulu ada nih. Darah gua nih. Maka itu gua bilang, orang justru ketika dijajah, digorok pelan-pelan, justru dia menikmati kolonialisme itu. Begitulah toleransi yang salah. Indonesia dituntut karena sudah banyak kebangkitan Islam yang menempatkan kata toleransi pada tempat yang proporsional. Kembalikan lagi pada makna sebenarnya. Marah di luar itu kekuatan itu. Indonesia gimana ini? Ayo bikin supaya kembali kepada tujuan kita yang bikin global plan itu. Yang gigantical plan, yang rencana raksasa itu. Kembalikan lagi setiap orang supaya melihat bahwa westernisasi ini bukanlah sesuatu yang jahat, yang evil, yang demon, bukan. Ini adalah keniscayaan. Setiap orang harus jadi orang barat. Sekarang ini setiap orang harus jadi orang barat. Bahkan orang Islam bilang, bahkan orang Islam yang ngetop-ngetop itu, yang punya tingkat selebriti yang tinggi, popularitas yang tinggi, pengetahuan yang tinggi, ngetop karena dia punya latar belakang akademis yang luar biasa di Indonesia terpandang. Dia bilangnya apa? Amerika itu kan menjadi barometer, bukan cuma ekonomi tapi budaya, Pak. Ada pernah dengar nggak? Banyak yang ngomong gitu juragan. Banyak. Nah, Islam itu diblurkan. Udahlah. Direduksi, distorsi. Terus apa aja. Pasti ngomongnya gini, awalnya nih. Udahlah, lu kan sama kayak gue Islam juga, tapi gue nggak gitu-gitu amat lah. Udahlah, nggak usah terlalu fanatik lah. Udah, sama-sama gue juga asyhadu alla, gue juga sholat kok. Boy bro.
Padahal itu justru bukan toleran. Gini, Risam, gue mau bilangin gini. Selamat Natal ya 25 Desember. Ya. Itu bukan toleran. Tapi kenapa sekarang justru itu yang jadi toleran? Di kantor, di departemen, para pemimpin departemen atau pemimpin bagian, kepala departemen, ketika ada acara pegawai semua kumpul merayakan kebaktian Natal, dia datang ke situ, duduk di depan, ya, gitu. Duduk di depan, dan ikut di dalam liturgi atau tatanan ibadah kebaktian. Cuman ingin menunjukkan sama orang bahwa dialah toleransi yang benar. Padahal salah. Di dalam Bible juga ditulis segede-gede gambreng, kalau ada orang yang tidak percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat duduk di dalam kebaktian, kebaktian itu nggak sah. Oh, jadi, nah, gue pernah baca pluralisme yang melahirkan tadi inklusif, artinya enggak lu benar, gue benar gitu kan, sama-sama benar ini. Semua agama nggak ada yang ngajarin ini gitu. Nggak ada. Gereja pun ngajarin sama kayak kita kan, maksudnya gue bener, lu salah, ya ujungnya gitu. Tapi ya gue terima kenyataan kan gitu, bahwa kita memang berbeda gitu. Bener gak sih omongan? Bener. Bener. Gue nggak bisa jawab. Tapi memang bener. Gue nggak perlu jawab gitu maksudnya. Gue nggak bisa jawab. Gue nggak perlu jawab karena itu kebenaran. Ya kan? Artinya ini sesuatu yang mendasar banget itu ya. Kita bawa tarik ke PAUD kali ya, belajar di PAUD ya. Ini sangat fundamental. Fundamental ya? Iya, bahwa setiap orang dan setiap orang yang merasa dirinya beragama, bahkan ateis pun pikirannya kayak gitu. Nggak semua bisa disamain. Gue nggak bisa disamain sama lu gitu. Iya, even ateis loh. Iya. Jadi artinya ya udah, itu kan kenyataannya. Kenyataan, gue pegang ini sini, lu pegang itu situ, ya kita tetap karena kita masih hidup, ya kita jangan bacok-bacokan kan istilahnya gitu. Kita hidup bareng, lo yakin sana, yakin sini, terus dalam dinamikanya nanti kalau ternyata saling pengen dapat masukan, dapat nasihat, terus kita pindah, ya sama alamiah juga kan seperti itu. Itu keniscayaan. Keniscayaannya? Iya. Jadi gimana lagi mau bilang apa? Kita cari sampai gini. Ada satu hal yang gini. Ini keniscayaan ya. Ini keniscayaan. Gue sering gini. Oh, itu buka-buka Bible, nggak ada kapasitasnya. Kainama tuh nggak punya kapasitas. Dia udah nggak punya hak untuk ulik-ulik Bible. Orang yang ngomong ini nggak pernah sadar bahwa kitabnya menulis, Bible-nya itu untuk dibaca sama semua orang. Mau dia menjadi orang yang percaya atau tidak. Oh iya ya. Dan program sana pun kalau perlu dibagi-bagi boleh ya. Masalah orang itu terima apa enggak itu urusan dia. Sama aja ya. Jadi ini contoh-contoh yang paling sangat simpel yang orang Kristen marah tanpa dasar kepada saya. Nih, coba ini. Ini kan ini Bible ya. Ini Bible dan saya selalu bawa gitu ya. Ini LAI loh, sah, ini legal di Indonesia. Sam yang baca. Yang di ini nih. Mana, Bro? 6 ini 6. 6 ya? 6 aja. Pemberitahuan tentang penghakiman. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa, suku dan bahasa dan kaum. Iya, berarti gue boleh dong? Iya, jawabnya sama itu. Udah dijawab tadi ya. Ini contoh kecil. Orang-orang Kristen kenapa harus marah sama Kainama, maki-maki? Dia nggak punya ijazah, dia nggak pernah sekolahin. Kata-kata ijazah, coba kasih lihat ijazahmu. Itu nggak nyambung dengan konten yang saya bilang, dengan argumen saya nggak nyambung. Tapi sampai sekarang, kenapa itu masih terjadi? Pertanyaannya kenapa masih terjadi? Nyambung ke pertanyaan Risam, apa? Mereka terdesak, ini ada agenda nggak sih? Oh, sama berpikir ke lu gitu? Iya dong. Oh iya, semua pasti gitu ya? Iya dong. Standar kita nggak bisa bunuh argumennya, kita nggak bisa bunuh idealnya, personnya kita sikat. Oke. Personnya kita sikat. Pembunuhan karakter gitu ya? Jelas, karakter assassination lah. Baik. Berarti ya itu juga sudah sunatullah juga ya? Sunatullah. Dari zaman dulu. Dan saya harus terima sebagai Kainama, gue harus terima dong.
Oh iya. Iya dong. Gak usah baper teing ya jadi. Oh iya, gak usah baper teing lah. Kalau emang nggak mau dimaki-maki, jangan masuk YouTube. YouTube itu keras kawan. Darah itu merah jenderal. Oh, iya. Gua baca di komentar lu, aduh gua ngeri. Gua aja keluar masuk baca di komen-komen lu bahwa astagfirullahaladzim. Gua juga kayaknya kalau nerbitin ini gua mulai ngundang invasi nih. Aduh, astagfirullahaladzim. Duh, Masya Allah. Orang mikir kalau ngundang gua masuk ke channelnya, benar jadi konten. Orang mikir beneran. Orang mikir bener kalau ngundang gua. Karena apa? Orang lihat, wah ini sih channel ini nih mengundang seorang yang menyerang, menghinakan, menodai gitu. Tadi kita nggak ada, biasa aja sih kelihatannya tadi ya. Kita nggak menyerang atau apa. Oh, nggak ada. Kita tadi juga sama, masih standar. Kalau kita mungkin suara aja agak keras, mungkin kita juga berpikir kritis, seperti itu. Cuman yang kita ini kan, saya tidak pernah menghina. Oh tidak. Tidak ada. Cuman kan gini loh, yang kita sebenarnya marah, saya berhak marah, yaitu karena saya merasa agama saya diaduk-aduk kan gitu, dicampuri itu, diinfiltrasi dengan sana, ini masuk sini, ini bagian dari ini, itu jelas gua marah. Dan artinya gue juga perlu melakukan pembelaan seperti ini. Harus kan lu bilang toleransi itu tadi. Dia tanggung jawab nanti ya. Oke bro. Oke, yang terakhir kita tutup karena toleransi sudah dapat. Amin, insyaallah. Poinnya gue udah dapat. Lu nyuruh toleransi itu lu dakwahi orang dan kemudian stop di endingnya ketika itu sudah bagian masalah hidayah. Itu hak prerogatifnya Allah gitu kan. Tapi kalau ikhtiar lu boleh kasih tahu ini dan itu. Oke. Sekarang apa sih yang harus kita lakukan untuk menjaga akidah kita nih di hari-hari begini nih? Lu punya nasihat apa bro? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama untuk menjaga akidah, terutama sebagai gambaran pengalaman seorang mualaf ya, dan banyak mualaf-mualaf lain, akidah itu cepat goyang bos, ya kan? Terutama goyang. Begini, untuk menjaga akidah, yang saya rasakan sebagai seorang mualaf adalah pertama, fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Setiap kita pertama kali melek, dan insya Allah di setiap kejadian atau tindakan atau aktivitas kita, ingat itu fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Karena apa? Orang yang lepas dari ayat ini, satu ayat ini, ada rasa gini, kok gue gini ya, gue udah sholat, kok gue udah puasa, kok gue udah jalankan agama Islam, gue kok gak seperti di sebelah, udah ngebangun rumahnya naik tingkat, mobil udah ganti, kok gue susah, kok gue sempit, sempit, jalannya ada masalah terus, anak gue, bini gue, mertua gue, kok gue gini ya? Karena apa? Karena sebetulnya fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban bukan cuma sekedar alat bos, tapi fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban adalah pagar dari masuknya kekuatan evil, kekuatan demon, kekuatan yang jahat untuk masuk melemahkan akidah dari seorang manusia dari berbagai sisi, terutama yang sekarang di dunia yang sudah 2022 ini, masuk di zaman akhir ini adalah masuk dari sisi ekonomi. Itu yang paling sering ditekan. Oke, bro, sebentar. Ya. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Ya. Nikmat Allah mana yang mau kamu ingkari kan seperti itu? Ya. Maksudnya konteks itu apa? Maksudnya dia harus bersyukur apa dari nikmatnya? Maksudnya hidayahnya dia muslim itu? Iya. Akidah itu tadi? Iya. Kamu bisa seperti sekarang karena engkau sebetulnya ada di dalam pagar fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Jadi artinya lu nggak usah ngomong tentang kesusahan hidup dan lain-lain. Lu dapat tauhid, lu bisa sholat, lu bisa ngaji, lu bisa itu nggak ada harganya dibanding yang lu sebut receh tadi gitu. Maksud lu konteksnya itu? Ketika kita lepas fabi ayyi masuk itu, oh foya-foya itu evil, itu yang bertanduk, yang ekornya panjang, ujungnya kayak panah, dia masuk dari berbagai macam sisi itu. Ini bro, omongan lu bukan hanya buat lu doang mualaf dari Kristen, bukan. Orang yang Islam dulu sih sama ini mah bro. Enggak lah mualaf. Iya sama, artinya ya lu kan gak sama. Aduh susah amat gue ya, oh gini kenapa gue udah sakit, gue gini kan. Allah ini gimana sih? Kalau Allah Maha Pengasih Maha Penyayang, kok gue dibeginiin kan gitu kan? Padahal kenikmatan besar, ada orang punya kaya, punya apa, lalu di-endingkan dengan tetap tidak berkeyakinan dengan tauhid, mau apa? Tidak bisa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oh, maksud lo gitu ya? Ya. Wah, Masya Allah. Jadi,
lu bilang babi alai rabbikum tukadziban adalah pagar. Jadi lu harus konteksnya berarti syukur ya. Ya. Syukur. Ya. Syukur itu gua tahu para ulama mengatakan syukur itu adalah taat. Jadi konteks aplikasi syukur adalah lu berusaha untuk tetap taat, lu lapar, lu nggak akan berusaha nyolong, ada sedikit amin, lu tahan ya Allah, gitu. ya Rabbi ya Karim. Taat gitu ya, lu nahan gitu ya. Dimaki-maki orang. Iya bro. Masuk terus, dakwah terus. Dan harus tahu berarti ada harga yang harus kita bayar ya dari yang Allah berikan itu ya. Ada yang harga yang kita bayar itu, mempertahankan itu. Mau enaknya terus. Maaf ya, jangan marah. Ini bukan menyerang atau menistakan agama Kristen, bukan. Kalau mau enak beragama tanpa ada harga yang harus dibayar, jadi Kristen. Gua anterin sekarang. Kalau ada yang telepon sekarang nih, saya mau deh hidup enak, beragama, mati masuk surga. Jadi Kristen. Oh ya mau. Gua anterin untuk baptis. Gua anterin. Kenapa? Karena hanya di Kristen yang bisa memberikan kenyamanan, comfortness hidup beragama. Apa? You can do anything. Nggak perlu melakukan apa-apa. Yang tadi Rizam tanya kan, berarti kita harus ada yang melakukan sesuatu ya. Toleran tadi tuh. Nyambung semua nih sampai akhir. Ada harga yang harus dibayar ya. Iya gitu kan. Iya. Kalau lu nggak ada harga yang harus dibayar, lu modar aja. Lu nggak usah lahir aja, lu nggak usah mati. Lu nggak usah hidup, lu mati aja. Sama. Gue bilang gini, gue baca pertama kali gue baca tuh. Jadi roh manusia di dalam Islam ya, roh manusia sebelum dia jadi manusia itu, rohnya telah diciptakan Allah. Ada di satu tempat yang namanya Lauh Mahfudz itu dikumpulkan. Lalu ketika dia sebetulnya dia nggak usah jadi manusia, dia masuk surga. Roh ini masuk surga, roh itu suci. Roh ini sama seperti bayi baru lahir itu suci. Karena apa? Rohnya dari sana langsung. Roh itu ada di Lauh Mahfudz, diciptakan Allah duluan, baru badannya. Nah ini terjadi bergen, terjadi tawar-menawar. Aku mau jadi manusia. Baru Allah bertanya, ketika engkau jadi manusia, siapa yang akan engkau sembah? Wih, roh ini kan masih jawab dengan enak kan. Aku hanya menyembah engkau, tiada Tuhan bagiku sesembahan lain selain engkau ya Allah. Itu perjanjian alastu bi rabbikum, apakah aku itu, ya kan? Follow syahidna itu. Tapi begitu dia dijadikan manusia, itu tujuannya untuk apa? Kita main basket, itu sebetulnya ada poin yang sudah kalau ada pertandingan lah apa juga, misalnya pertandingan apa, senam lah, senam lantai. Ya, saya kasih contoh senam lantai. Orang masuk ke area pertandingan senam lantai, dia udah punya poin. Kok udah punya poin? Iya, dia udah punya poin di situ. Ketika dia melakukan rutin itu, namanya rutin itu, gerakan-gerakan itu, nanti itu berkurang di kesalahannya dia atau tidak, itu aja. Jadi nilai yang paling tinggi adalah nilai yang dilihat dari nilai yang sudah dia punya. Roh manusia itu sudah punya nilai apa? Surga, sudah punya. Masalah dia mau ke manusia, sebetulnya untuk meningkatkan nilainya dia di dalam surga. Tapi ketika dia jadi manusia lupa. Emang lupa kan? Ada harga yang harus dibayar. Lupa dia. Nah ketika dia kembali kepada satu pemahaman, Allah itu benar, hanya Allah yang disembah. Itu poin buat dia. Nah di dalam kehidupan dia sehari-hari terjadi syubhat-syubhat, kerancuan dan lain. Nah itu nilai bos, itu poin, value, virtu. Betul. Ini yang lu sebut tadi, kullu mauludin, setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Sekapi orang tuanya menjadikan dia perubahan keyakinan tadi kan seperti itu. Jadi benar bahwa semua itu fitrahnya adalah tauhid, kemudian dia diturunkan Allah ke sini, syubhat-syubhat itu. Nah, syubhat-syubhat itu tadi menjadi lebih besar karena kita tidak masuk ke toleransi yang sebenarnya tadi. That's it. Tapi berat gue pikir toleransi cuma diam aja udah. Tapi kalau ngomongin Islam, toleransi lu ada orang ngaco diam, lu setan bisu. Iya, setan bisu. Bukan toleran, kau setan bisu. Allah karim. Ya Gus, Masya Allah, pertemuan kita hari ini sebenarnya daging ya, Insya Allah. Nah, daging. Insya Allah. Cuman memang ngeri-ngeri sedap kan. Insya Allah. Rocker bro, gua rocker. Allah
rocker ini. Aduh, Masya Allah, rocker ngobrol jadi begini nih, Masya Allah. Teman-teman kita mungkin yang sepemahaman, alhamdulillah, kalau enggak, si Risam, si Agus ngehel, gua tahu lu siapa lu. Ya kalau ngomong masa lalu mah, siapa yang nggak punya masa lalu, bro? Gitu. Oke, sahabat muslim, semoga ini bermanfaat, semoga ini mendatangkan keberkahan, semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi sama Bro Agus di kapan waktu di tempat yang lain. Demikian, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.